di dalam pembahasan anggaran tentunya ada pembahasan antara legislatif dan eksekutif, ya kan, baik itu anggaran media ataupun anggaran-anggaran yang lainnya secara keseluruhan lah pokoknya. Ya, setelah itu kalau di anggaran media kan tentunya ada namanya kontrak antara legislatif dengan wartawan. Lalu ada kontrak mungkin dari eksekutif dengan wartawan. Ya, itu sudah ditetapkan. Tentunya penetapan itu melihat regulasi-regulasi yang ada. Contoh umpamanya peraturan Dewan Pers itu ada di nomor 03 peraturan garis datar DP garis miring angka nomor 10 tahun 2019 tentang standar perusahaan pers. Nah, yang kedua nomor 1 peraturan tahun 2018 kalau tidak salah, standar perlindungan profesi wartawan. Ya, salah satunya adalah jika memang media itu sudah memenuhi standar Dewan Pers, jadi ada hak yang harus diterima dari media-media tersebut. Contoh, kalau umpamanya ada kontrak kerja dengan pemerintah daerah atau garis miring eksekutif lah, jangan sampai haknya media itu malah dikabiri hanya karena begitu ada klarifikasi, bukan mengkritisi sebenarnya. Makanya kita siapapun yang menjadi pejabat itu harus siap dikritisi, dikoreksi namanya, bukan menghabisi. Jadi sinergi antara wartawan dan eksekutif bukan hanya melaporkan atau memberitakan atau menyampaikan dengan medianya itu secara langsung kepada masyarakat yang baik-baik saja. Nah, media ini kan sama dengan kami sebagai lembaga DPR, mengontrol jalannya pemerintah, jalannya legislatif dan eksekutif. Jika ada pernyataan-pernyataan yang salah, media yang membenarkan, meluruskan, memberikan klarifikasi supaya adanya pencerdasan, pemahaman terhadap masyarakat bawah, supaya menciptakan suatu situasi yang kondusif. Dengan adanya klarifikasi itu, maka penyampaian itu di dalam berita itu secara valid dan terpercaya dan benar-benar ini bisa dipercaya masyarakat. Jadi kalau ada contoh umpamanya ada ketersinggungan baik itu di lembaga DPR lalu memutus kontrak atau memenahan kontrak, itu tidak boleh. Itu hak media, kasihan. Media bekerja ini sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, sesuai dengan peraturan standar pers, ya kasihkan haknya media ini. Kalau memang ada klarifikasinya yang salah, ya ada namanya hak untuk menjawab, ya kan, diberikan kesempatan dari media untuk mengklarifikasi ulang. Oh, pernyataan saya bahwanya harga sawit Rp500, oh salah, dibenarkan dengan media yang lain agar membantu jalannya birokrasi pemerintah daerah, baik itu lembaga DPR ataupun eksekutif. Yang membenarkan, media ini membenarkan. Sama juga kalau memang ada masalah yang harus diluruskan, inilah media memberikan berita yang terpercaya, terdepan, agar masyarakat mendapatkan info yang real, nyata, valid, sehingganya tidak membuat sesuatu informasi yang simpang siur. Nanti ada istilah hoax, wah bahaya juga. Kalau umpamanya ada pejabat yang salah ucap, ya saya sendiri secara pribadi kalau saya ada pernyataan saya yang salah, saya juga harus minta maaf, bukan menghabisi hak-hak dari media tersebut. Itu mungkin gitu. Oke, terima kasih, Pak.